Alhamdulillah. Alhamdulillah bi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il tashfa'u yawmal qiyamati thalathun al-anbiya wal-ulama wal-syuhada sadatil ulama'il 'amilin wal-hukama'il hadirin wa zumratil muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat alladhina yahduruna bihadzal makanil mubarak alladzi la yudhkaru asma'ukum takriman lakum. Nahussu bidzikri yang kami muliakan sahibul mahfalah, sahibul bait, guru kita semua Dr. Andes Kiai Haji Faisal Maksum yang saya hormati dan saya takdimi, yang kami muliakan Kiai Haji Musleh Mu'allim, yang kami muliakan Rais Syuriat PCNU Kabupaten Ketapang Kiai Haji Juma'i Makmur, yang kami muliakan segenap wakil Rais Syuriat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Kiai Fakhruddin Kiai Haji Muhammad Hadulu, Ketua Dewan Tanfis Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang Dr. Kiai Haji Abdullah Al-Fakir SEMP, yang kami muliakan Ketua PC Pagar Nusa Kabupaten Ketapang Gus Haji Herisas SAG SH MST, yang kami muliakan pula Ustadz As'ad Afifi perwakilan masjid dan musola di setiap kecamatan baik di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita perwakilan dari Kabupaten Kayong Utara yaitu Kecamatan Sukadana, Kiai Haji Muhammad Bashir beserta rombongan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk wilayah paling selatan diwakili oleh rombongan Ustadz Soleh dan Ustadz Malik, terima kasih pula atas kehadirannya, dan segenap pengurus masjid dan musola Jamiah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdliyah An-Naqsabandiyah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tak dapat kami sebut satu persatu nama, pangkat dan gelarnya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada kesempatan malam hari ini. Semuanya yang kami hormati dan kami taati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita haturkan keharibaannya, penggenggam pada setiap kejadian, penghela pada setiap nafas, peneguh pada setiap kalbu. Semoga setiap pujian yang datang kepada kita itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita masih dihargai dan dihormati orang lain, itu semata bukan karena pangkat dan jabatan kita, bukan karena kekayaan dan harta kita, bukan karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki, pun bukan karena ketampanan dan kecantikan yang kita miliki. Demi Allah, ketika masih ada orang yang menghormati kita pada saat ini, itu tidak lain karena Allah masih menutupi aib dan kekurangan kita. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberikan rahmah dan inayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran kita di mahfalah ini, di majelis yang mulia ini, di rumah kediaman guru kita Dr. Andes Kiai Haji Faisal Maksum ini, tidak hanya menjadi izin Allah, tetapi juga kita diliputi dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Senandung kerinduan dan cinta yang amat dalam kita haturkan kepada baginda yang kita tambah, Rasul yang penuh dengan pujian, Nabi yang selalu kita puja, surah insan yang mulia, Nabi yang membawa misi rahmatan lil alamin, Nabi yang mempunyai hati fabima rahmatin minallahi lintalahu. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, di majelis yang mulia ini, digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qaumun ya'tuna min ba'di
lam yarawni wa yu'minuna bi wa yusaddiqun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan malam hari ini saya atas permintaan dari koordinator Toriko Anak Sabandiyah Kabupaten Ketapang, guru mulia kita Dr. Andes Haji Faisal Maksum, izinkan untuk membacakan biografi singkat atau manakib selayang pandang perjalanan Toriko Anak Sabandiyah An-Nahdiyah di Kalimantan Barat, terkhusus Kabupaten Ketapang, dan perjalanan perjuangan dakwah dalam menyebarkan Islam dan Toriko Anak Sabandiyah di Kabupaten Ketapang dari masyaikh kita semua yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Syekh Mahmud Sirat yang ke-29, Syekh Maksum Mahmud yang ke-21, Kiai Haji Mubashir Mahmud yang ke-5, Kiai Haji Mustafa Mahmud yang ke-12, dan Alhamdulillah Kiai Haji Nasrullah Maksum yang ke-4. Kertas yang saya pegang ini atau buku yang saya pegang ini, sebelum saya baca saya akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara saya Ustadz Haji Syafiq Ihuddin SAG, karena apa yang ada di tulisan ini yang saya baca ini adalah hasil dari karyanya, hasil dari karya beliau yang telah mengorbankan pikiran dan tenaganya melalui referensi-referensi yang ada, yang ia dapat dari saksi-saksi hidup yang masih ada sampai saat ini, yang ikut menjadi pelaku sejarah di dalam perjalanan Toriko Naksabandiyah di Kalimantan Barat, terkhususnya di Kabupaten Ketapang. Dan beliau pada malam ini ada di tengah-tengah kita semua. Sebagai wujud hormat dan takdim serta penghormatan dan terima kasih kepada beliau, kami mohon untuk berdiri. Diri Sob, biar tahu semua. Dalam tongkat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul mengikuti jejak Toriko Naksabandiyah Kabupaten Ketapang oleh Muhammad Syafi'i Huddin. Tulisan ini dibuat atas permintaan Kiai Haji Muhammad Faisal Maksum untuk disampaikan pada Haul Mursyid Toriko Naksabandiyah Kabupaten Ketapang, Selasa 20 Mei 2025 Masehi, 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Gufron Kabupaten Ketapang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepopuleran Toriko Naksabandiyah di Kalimantan Barat berawal dari hubungan khusus antara para Sultan Pontianak dengan keluarga Zawawi. Hubungan ini dimulai ketika keluarga Kesultanan Pontianak mendaulat Syekh Soleh Az-Zawawi dan putranya Syekh Abdullah Az-Zawawi sebagai mentor para pelajar asal Pontianak yang sedang menuntut ilmu di kota Makkah. Syekh Abdullah Az-Zawawi bahkan pernah tinggal cukup lama di Pontianak, yaitu dari tahun 1894 hingga 1908, dan menjabat sebagai mufti kesultanan sejak tahun 1896 hingga 1908. Pengaruh Syekh Soleh Az-Zawawi tercatat sangat besar dalam lingkungan Kesultanan Pontianak. Pada periode antara 1850 hingga 1900, para sultan, anggota keluarga kerajaan, serta kalangan ulama di Pontianak diketahui memiliki keterikatan dengan Toriko Anak Sabandiyah Mudhariyah yang dikenalkan oleh tokoh tersebut. Syekh Soleh Az-Zawawi merupakan salah satu murid utama dari Syekh Muhammad Mudhar yang dikenal sebagai inisiator Toriko Naksabandiyah Al-Mudhariyah, salah satu cabang dari Toriko Anak Sabandiyah yang besar. Beliau adalah ulama besar tasawuf asal Madinah. Toriko ini mulai berkembang di Haramain yang merupakan pusat spiritual dan intelektual dunia Islam sejak abad ke-19. Di antara ketiga murid utama Syekh Muhammad Mudhar, yaitu Syekh Soleh Az-Zawawi, memiliki peran yang sangat sentral dalam sejarah dan perkembangan Toriko Anak Sabandiyah Mudhariyah. Syekh Soleh Az-Zawawi memiliki salah satu murid asal Madura, yaitu Syekh Abdul Adim Al-Manduri yang wafat pada tahun 1917
Syekh Abdul Adim Al-Manduri tidak hanya menerima riwayat Thariqah Naqsabandiyah Mudhariyah langsung dari Syekh Saleh Az-Zawawi, tetapi juga Syekh Abdul Karim As-Sarawani Al-Makki yang wafat pada tahun 1900. Selain itu, Syekh Abdul Adim Al-Manduri merupakan salah satu guru dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura yang wafat pada tahun 1925. Setelah hubungan erat antara Sultan Pontianak dan keluarga Zawawi berakhir, tidak ada satupun pemimpin setempat yang tampak berinisiatif mengangkat penerus. Akibatnya, Thariqah Naqsabandiyah perlahan menghilang dengan masa keruntuhannya yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kesultanan Pontianak. Sejak awal abad ke-20 Masehi dan terutama setelah kemerdekaan, perkembangan Thariqah Naqsabandiyah Mudhariyah di lingkungan keluarga keraton Kesultanan Pontianak tidak lagi diketahui. Pada tahun 1939, salah satu murid Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu Kiai Haji Fathul Bari. Jadi Kiai Fathul Bari ini pernah mondok di Syekhona Khalil Bangkalan, hadirin sekalian. Tetapi juga berdasarkan penjelasan dari guru saya yang juga dihauli pada malam hari ini, yaitu Al-Mafullah Kiai Haji Bashir Mahmud, bahwasanya Kiai Fathul Bari ini juga pernah mondok di Kacup di Darul Faizin, pondok yang telah membesarkan saya di sana kurang lebih 12 tahun. Akan tetapi Kiai Fathul Bari ini selama mondok di Kacup ini jarang ngaji beliau itu. Yang banyak beliau lakukan adalah mengabdi. Yang maturanya ketika bulan, maturanya ke bulan. Kebiasaan rutin yang ia lakukan oleh Kiai Haji Fathul Bari ini ketika masih di Kacup, setiap sholat jemaah subuh, kalau di sini kita ini musola surau, tapi kalau di Sampang itu bukan musola, tapi disebut wakaf. Jadi di dekat pondok kami sekitar 50 meter, kalau kami sholat itu di wakaf itu. Nah, setiap sholat setelah zikir Kiai turun, jadi Kiai Fathul Bari juga ikut turun. Tapi turunnya Kiai Fathul Bari ini, menurut yang diceritakan oleh Kiai Bashir Mahmud, beliau itu tidak berjalan, tidak berdiri berjalan seperti kita ini, tapi dia berjalannya jongkok. Dimulai dari wakaf itu dia jongkok. Apa yang dilakukan oleh Kiai Fathul Bari? Yang dilakukan adalah dia memungut setiap sampah yang ada, mulai dari wakaf itu sampai ke halaman dari dalamnya Kiai. Itu yang dilakukan oleh Kiai Fathul Bari. Dan setelah bersih mencuci tangan, setelah itu kemudian menghadap kepada Kiai, langsung sungkem. Itu yang dilakukan setiap hari, Pak. Bahkan ketika kami mondok dulu, kamar tempat yang ditempati Kiai Fathul Bari selama mondok di Kacup di Darul Faizin itu masih ada. Hanya di era kepemimpinan pengasuhnya setelah Darul Faizin ini diasuh oleh Kiai Haji Mustafa Mahmud Al-Mahmullah, kemudian bangunan itu yang berupa dari papan, lantai dan dinding papan itu kemudian dibongkar dan diganti dengan bangunan beton sampai sekarang ini. Jadi itu mungkin tambahan dari apa yang ada di sini, sesuai dari apa yang saya ketahui, keterangan yang dijelaskan oleh guru saya Kiai Haji Bashir Mahmud. Jadi ketika Kiai Haji Fathul Bari datang ke Kalimantan Barat sebagai seorang mursyid Thariqah Naqsabandiyah Mudhariyah, beliau merupakan tokoh pertama yang mengunjungi masyarakat Madura di wilayah tersebut atau wilayah Kalimantan Barat. Secara teratur beliau terus mendatangi komunitas perantau Madura yang secara resmi membaiat sejumlah besar dari mereka. Thariqah Naqsabandiyah Mudhariyah di Kalimantan Barat mendapat tenaga baru pada tahun 1950 berkat kehadiran sejumlah kiai dari Madura. Sebelumnya warga Madura memang telah mulai menetap di Kalimantan Barat sejak abad ke-19. Mereka umumnya bermukim di sepanjang pesisir barat pulau ini dan secara terus-menerus berdatangan dari Madura. Kiai Haji Fathul Bari, seorang ulama asal Madura, berasal dari desa Ompul, Kabupaten Sampang. Pada paruh pertama abad ke-20, beliau menjadi pendakwah Islam di Kalimantan Barat. Kedatangan beliau atas permintaan Haji Hashim Yamani, pendiri Masjid Babus Salam sekaligus pendiri pondok pesantren pertama di Kalimantan Barat,
yang juga bernama Babus Salam. Selama kurang lebih 2 dekade, Kiai Haji Fathul Bari berdakwah dan menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Beliau wafat pada tahun 1960 dan dimakamkan di Paneraman, Membawa, Kalimantan Barat. Pada tahun-tahun akhir kehidupannya, terutama sejak awal 1950-an, Kiai Haji Fathul Bari mulai mengirimkan khalifah-khalifahnya secara bergantian di Kalimantan Barat. Selain beliau yang juga berkunjung ke sana, beliau mengangkat 2 orang khalifah yang menantunya, yaitu Kiai Haji Zainal Abidin dan Kiai Haji Mahmud Sirat, yang belakangan kemudian kedua ulama ini berbesana. Kiai Zainal Abidin kemudian memberikan ijazah kepada iparnya Kiai Haji Darwisi, yang setelah menunaikan ibadah haji mengganti nama menjadi Kiai Haji Ismail. Sementara itu Kiai Haji Mahmud Sirat memberikan ijazah kepada putranya Kiai Haji Maksum Mahfud. Kiai Haji Maksum Mahfud menerima ijazah Thariqah Anak Sabandiyah pada tahun 1954. Setahun kemudian, atas amanah dari Kiai Haji Fathul Bari, beliau dikirim pertama kalinya ke Kalimantan. Dalam perjalanan keliling hingga akhirnya tiba di Kabupaten Ketapang di wilayah selatan Kalimantan Barat tersebut, beliau menjalankan tugas untuk mengenalkan Thariqah Anak Sabandiyah kepada masyarakat Madura setempat, sekaligus membaiat mereka secara resmi menjadi ikhwan akhwat dari Thariqah Anak Sabandiyah. Suatu ketika di Ketapang, Kiai Haji Mahmud Sirat pernah berhadapan dengan seorang wakil terakhir dari cabang Thariqah Kesultanan Pontianak yang telah dibaiat oleh Sayyid Ja'far. Orang itu menjadi sedengkot para tukang sihir, menggunakan wirid dan zikirnya untuk melakukan perbuatan tergolong sebagai ilmu hitam atau ilmu tenung. Ia menetap di Ketapang pada tahun 1950-an. Namun setelah melalui sebuah pertandingan adu kekuatan batin, Kiai Haji Mahmud Sirat berhasil mengalahkannya dan membimbingnya ke jalan yang benar. Kiai Haji Mahmud Sirat wafat pada bulan Oktober tahun 1996 dan dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di Kacu, Sampang, Madura, Jawa Timur. Pada kuartet pembinaan selanjutnya, perjalanan keliling ke Kalimantan Barat diisi oleh Kiai Haji Maksum. Beliau menerima ijazah dari ayahnya pada tahun 1985. Kiai Haji Maksum Mahmud berdomisili di Kepanjen, Malang. Selain fasih berbahasa Madura, beliau juga menguasai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kemampuan ini yang menjadi keunggulan tersendiri dibanding dengan sebagian besar kiai lainnya yang berdakwah menggunakan bahasa Madura. Berkat pendekatan bahasa yang lebih inklusif tersebut, Kiai Haji Maksum Mahmud mampu menjangkau masyarakat Melayu dan memperkenalkan dakwahnya dengan lebih efektif. Pada masa beliau, dakwah mengalami kemajuan besar di kalangan masyarakat Madura. Jamaah binaan Kiai Maksum di Kalimantan Barat tersebar luas, khususnya di Kabupaten Ketapang pada masa itu. Kabupaten Ketapang masih menyatu dengan Kabupaten Kayong Utara sebelum menjadi pemekaran wilayah. Setiap tahunnya, Kiai Maksum rutin mengunjungi jemaahnya di Kabupaten Ketapang yang sebagian besar bermukim di daerah pesisir, mulai dari Kecamatan Teluk Batang hingga Kecamatan Kendawangan. Kiai Haji Maksum Mahmud wafat pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Januari 2004 Masehi, bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1424 Hijriah, pukul 23.00 waktu Arab Saudi. Beliau meninggal dunia saat sedang melaksanakan sa'i usai tawaf kutub bersama jemaah yang beliau pimpin, dan jenazah beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Suraya Mekah Al-Mukarramah. Setelah wafatnya Kiai Maksum, pembinaan terhadap jemaah Thariqah Nasabandiyah khususnya di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Kiai Haji Nasrullah Maksum. Selama kurang lebih 2 dekade, beliau secara rutin hadir setiap tahun untuk mengunjungi dan berdakwah kepada para jemaah yang sebelumnya dibina oleh ayahandanya. Dalam beberapa kesempatan, beliau turut didampingi oleh ibundanya atau istri dari Kiai Haji Maksum Mahmud. Proses pembinaan jemaah Thariqah Naksabandiyah di Kabupaten Ketapang yang dilanjutkan oleh Kiai Nasrullah Maksum seringkali juga mendapat kunjungan dari saudara kandung almarhum Kiai Haji Maksum Mahmud, yaitu Kiai Haji Mubashir Mahmud yang wafat pada tahun 2020 dan Kiai Haji Mustafa Mahmud yang wafat pada tahun 2013.
Kehadiran mereka sangat penting dalam menjaga kesinambungan ajaran dan semangat thariqah di kalangan jemaah. Kiai Haji Nasrullah Maksum wafat pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 16.30 WIB di kediamannya di Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Tugas pembinaan Jemaah Thariqah Anak Sabandiyah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara kini diteruskan oleh Dr. Anis Kiai Haji Faisal Maksum, putra pertama Kiai Haji Maksum Mahmud dan saudara kandung tertua dari Kiai Haji Nasrullah Maksum. Setiap tahunnya, setiap dengan jadwal yang telah ditentukan, beliau melaksanakan pembinaan dan dakwah yang tidak hanya terbatas di wilayah Kabupaten Ketapang, tetapi juga mencakup Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Untuk mewadahi jemaah Thariqah Anak Sabandiyah di Kabupaten Ketapang telah dibentuk sebuah perkumpulan bernama Jam'iyah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Anak Sabandiyah. Pada awal berdirinya, sekretariat Jam'iyah ini beralamat di komplek Masjid Nur Ilahi Jalan Tunas Harapan, Desa Sungai Kinjil, Kabupaten Ketapang. Sejak didirikan kepengurusannya, beberapa periode dipimpin oleh almarhumah Kiai Haji Abdullah Yasin yang wafat pada tahun 2017. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Jam'iyah ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Faisal Maksum. Perkumpulan ini didirikan tujuannya adalah untuk pembinaan rohani keagamaan yang meliputi kegiatan zikir berjamaah, wirid, pengajian rutin, serta pelestarian tradisi thariqah. Selain itu, perkumpulan ini juga berfungsi untuk menjaga silsilah dan amalan khas thariqah Anak Sabandiyah. Tak hanya itu, perkumpulan ini juga berperan sebagai penghubung antara pengurus thariqah di tingkat desa kecamatan dan mengatur jadwal kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para mursyid dan pembina yang akan hadir di Kabupaten Ketapang dan sekitarnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itulah biografi singkat atau manaqib dari para masyaikh, para guru mulia kita, para mursyid thariqah Anak Sabandiyah di Kalimantan Barat, terkhusus di Kabupaten Ketapang. Jadi perjalanan dakwah, bagaimana pahit manis getirnya perjuangan guru kita Syekh Mahmud Syirah ketika berdakwah di Kabupaten Ketapang pada saat itu bisa kita bayangkan. Kalau hari ini mungkin kita sebagai pendakwah, kita yang kiai, kita yang ustadz, kita yang penceramah, berdakwah kemana-mana, mungkin kita ini dengan fasilitas yang cukup, fasilitas yang serba ada. Tapi bagaimana perjalanan perjuangan beliau ketika awal merintis Kabupaten Ketapang ini, sehingga Kabupaten Ketapang ini seperti yang kita saksikan pada hari ini. Oleh karenanya, saya menyampaikan ini agar kita semua para generasi-generasi dari Jam'iyah Thariqah Anak Sabandiyah Kabupaten Ketapang ini tidak pernah akan melupakan dari jasa-jasa perjuangan para ulama, para masyaikh kita yang telah menorehkan tinta emas di dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam dan Thariqah Anak Sabandiyah yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Sedikit saya ingin mengutip apa yang telah dikatakan oleh proklamator negara Republik Indonesia atau presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau punya semboyan bernama jas merah. Jas merah itu singkatan jangan sekali-sekali engkau melupakan sejarah. Boleh Anda sekarang setelah jadi kiai, boleh Anda sekarang sudah menjadi orang hebat, boleh Anda sekarang sudah menjadi pejabat atau orang-orang penting, tapi ingat bahwa Anda hari ini yang jadi pejabat, Anda hari ini yang jadi kiai, Anda yang hari ini jadi orang hebat, itu tidak terlepas dari para jasa-jasa masyaikh kita, jasa-jasa pendahulu kita, jasa-jasa dari para ulama-ulama mulia kita yang telah menorehkan, menggariskan jalan sehingga kita lapang di dalam menempuh apa yang ingin kita capai hari ini. Kalau kita ingin barokah, mari kita ingat jasanya. Tadi guru kita Kiai Faisal Maksum telah menjelaskan, wa la tasabanna alladhi qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan pernah kalian menyangka bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka tidak akan pernah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup, wa hum yurzaqun, dan mereka tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita masih tetap menganggap mereka sebagai guru kita ataupun tidak? Apa yang kita perbuat
oleh penerusnya saat ini itu dipantau oleh para mursyid-mursyid kita hadirin sekalian. Oleh karenanya kehadiran kita malam hari ini dalam rangka haul masyaikh kita ini tentu mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, sehingga kita hari ini dan ke depan kita tidak akan pernah melupakan jasa para ulama-ulama kita yang telah menorehkan garis perjuangannya sehingga memudahkan kita di dalam mencapai tujuan kita, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.